Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat datang di video part ketiga perjalanan kita bersama bus Sembodo Sweet Kombi dari Bogor menuju ke Padang. Di part 1 dan part 2 kemarin kita sudah memulai perjalanan dari Bogor, dan di part 2 kemarin kita juga sudah memulai perjalanan dari Pelabuhan Merak. Jadi buat teman-teman yang sudah nonton video part 1 dan part 2-nya, silakan lanjutkan nonton video part ketiga ini yang perjalanannya kita akan mulai dari rest area kilometer 234 Mesuji, Lampung. Selamat menonton! Wah, asli seru banget sih. Ini menjadi salah satu momen yang tidak terlupakan nih. Naik bus ke Sumatera Barat dan ternyata ini barengan semua berhentinya di rest area kilometer 234. Ini kita hari ini masih jauh dari puncak. Apaan tuh? Kaget aku, kirain apaan ini bocah. Ini masih jauh dari apa namanya? Puncak arus mudik. Puncak arus mudik kan diperkirakan tanggal 4 apa tanggal 6 gitu ya, puncak arus mudik ya. Kebayang nggak nanti pas puncak arus mudiknya di sini seperti apa? Aku rasa di sini bakal penuh bis semua nih pas puncak arus mudik ya, karena sekarang belum. Wah, seru banget coy. Dan ternyata di sini sudah ada SPKLU-nya tuh. Ada satu mobil Hyundai Ioniq 5 yang lagi nge-charge di sini. Keren ya, berarti kita ke Sumatera sekarang sudah bisa memakai electric vehicle. Tuh. Dan di sini kita dikasih waktu 30 menit seperti biasa. Ini aku mau ngebuka ini loh teman-teman. Tote bag-nya, tapi kayak mager gitu. Soalnya crowded gitu, teman-teman. Ya, besok aja lah kita unboxing ya. Kalau inget besok aja pas sudah sampai ya. Kita unboxing ini si snack-nya. Oke. Aku mau jajan dulu ah. Jajan apa ya? Jajan, ya kita muter-muter ya di sini. Ada jajanan apa aja? Ini masih lama sih soalnya. Karena bingung mau beli apa, jadi ini aku beli es susu putih aja. Dan lihat deh, di depan kita sekarang ini ada mobil cakep-cakep banget, ya ampun. Kapan ya bisa mudik pakai mobil yang bagus-bagus kayak gini? Akhirnya kita diberangkatkan kembali dari rest area kilometer 234 berbarengan juga dengan semua bus yang ada di sini. Jadi aduh, aku sampai bosen deh ngomong ini. Serunya naik bus Sumatera Barat atau ke arah Sumatera Barat itu bareng-bareng semua teman-teman. Jadi kayak kompak banget gitu loh. Hampir semua PO itu kompak banget, jalannya bareng, berhentinya juga bareng kayak gini. Meski kau telah pergi, ku masih merindukanmu. Apapun yang ku pikirkan, jawab hatiku masih selalu tentangmu. Dapatkah kita bertemu kembali? Ingatlah semua yang telah terjadi. Suaraku tak bisa menggapaimu lagi. Bahkan untuk yang terakhir kali. Jam 3 pagi, ini kita tiba di rumah makan wisata Minang. Dan ternyata di wisata Minang ini nggak cuma ada NPM ya. Ternyata Sembodo juga di sini, ANS juga di sini. Wow, dan ini ramai sekali loh. Ngepas jam sahur guys. Tuh, ini ramai banget sampai ujung sana bis semua.
Iya teman-teman, sekarang kita sudah di dalam rumah makannya. Dan terakhir kita kesini kan naik NPM itu ya. Itu sepi banget, cuma kita sendiri waktu itu. Dan sekarang ini wow, ternyata ramai sekali kalau dari arah Jakarta. Kemarin kan kita naik NPM dari arah Padang ya, itu cuma kita sendirian. Ini sekarang rumah makannya sampai penuh banget. Dan kemarin terakhir aku naik NPM itu di sini makan sate Padang, dan ternyata sekarang sate Padangnya tidak ada, alias sudah sold out. Luar biasa ya. Soalnya nggak tahu kenapa aku lagi malas makan nasi ini. Jadi ya udahlah, kita sahur pakai teh manis saja. Nah ini udah pada mulai naik lagi nih. Yang ANS nih udah mulai kembali ke bisnya. Jadi udah agak beberapa meja kosong. Tadi penuh banget. Dadah. V79 Sultan Class. Tersisa sedikit. Ini ada 1 NPM, ada 3 Sembodo. Udah. Sisanya sudah berangkat. Pasukan ANS sudah berangkat semua. Tadi ada 5 ANS di sini. Terus ya seperti ini aja teman-teman. Lintas timur Sumatera ya. Sebentar lagi ini kita akan belok kiri. Namanya Simpang Tempino. Nanti belok kiri lewat sana. Dan itu jalannya rusak banget sih. Jadi aku gak kebayang sih yang duduk di sleeper pas lewatin jalan rusak goyang-goyang terus tuh kayak gimana rasanya. Kapan-kapan kita coba deh yang di sleeper. Tapi mesennya harus jauh-jauh hari banget. Dan gak pas liburan ataupun lagi hari raya gini ya. Susah mesennya. Nah, rumah makan wisata Minang ini teman-teman, bisa dibilang kayak tengah-tengahnya lah ya dari perjalanan gitu. Bus ini ke Jakarta itu kurang lebih 12 jam. Begitu juga kita ke Padang kurang lebih 12 jam. Jadi sama-sama 12 jam untuk sampai di destinasi terakhirnya. Ke Jakarta 12 jam, ke Padang 12 jam juga dari sini. Jadi kayak tengah-tengahnya gitu. Nah itu Sembodo yang SR2 diberangkatkan. Dia duluan, tapi nanti kita pasti ketemu lagi di pemberhentian terakhir ataupun di masjid pas sholat subuh ya. Atau mentok-mentok di rumah makan terakhir lah ya. Bis kita dipindahkan, sepertinya mau dibersihin dulu kacanya, jadi dimajuin dulu. Nah kalau di rumah makan ini memang biasanya kacanya dibersihin gitu. Sisa bertiga, 2 Sembodo, 1 NPM. Tadi di sini penuh banget sampai sini parkirnya tuh. Tadi. Nah ini Sembodo diberangkatkan juga. Oh lampu bus kita mati 1 ya. Tuh. Yang sebelah kirinya mati. Sebelah kanannya nyala. NPM diberangkatkan dan kita juga udah disuruh masuk ke dalam. Jadi habis itu langsung kosong ya rumah makan wisata Minang ini. Ya kita lanjut jalan lagi. Iya, setelah rumah makan wisata Minang ini kita nggak jauh, nanti kita akan belok kiri teman-teman. Ini namanya Simpang Tempino. Kita belok kiri, jadi kita akan menyeberangi ya. Jadi dari lintas timur kita akan menuju ke lintas tengah dan menyusuri Sungai Batanghari. Nanti tembus-tembusnya itu di daerah Muara Bungo, dan pemberhentian terakhir kita itu ada di Gunung Medan di rumah makan Umega.
Selamat pagi, sekarang kita sudah berada di lintas tengah Sumatera. Jadi, aduh semalam tuh berusaha banget buat tidur. Gimana ya? Mau nggak mau lah harus diterima ya. Dan ini kita konvoy dengan bus ANS di depan kita. Dan kalau udah masuk lintas tengah seperti ini, itu enak teman-teman. Karena jalanannya cenderung mulus, dominan mulus ya. Dan juga lurus aja jalanannya. Sampai bosan lurus terus. Kadang tuh kita bisa ngelihat kok bisa ngelihat sih? Kadang kita bisa sampai nggak ngelihat ujungnya karena lurus aja jalanannya. Dan juga dia jalanannya kayak roller coaster, naik turun gitu. Nah, ketika tanjakan, nah inilah Matic-nya ini diuji ya teman-teman, karena Matic tidak tidak selincah yang manual tuh. Lihat ANS langsung ngejauh kan. Nanjak dikit langsung jauh dia pokoknya. Karena ya Matic gitulah. Tidak bisa dipaksa untuk RPM tinggi. Oh, ini ada kupu-kupu nih. Ada tamu nih tandanya nih. Nah gitu, jadi kalau Matic kan tidak bisa dipaksa untuk RPM tinggi. Karena di RPM tertentu dia akan ngoper dan RPM-nya akan kecil lagi. Sehingga powernya itu agak kurang. Itulah untuk minusnya transmisi Matic ya tuh. ANS langsung jauh banget tuh. Bentar lagi nggak kelihatan tuh ANS tuh. Karena dia pakai 1626 yang manual ya. Tuh, jalanannya enak ya teman-teman ya. Naik, turun, lurus gitu. Ini kalau jalanan kayak gini aku inget dulu pernah ke Kalimantan ya. Jalanan dari Sintang ke Putusibau. Itu kayak gini persis jalanannya. Tapi di sana jalanannya lebih bagus sih. Kalau di sini kan jalanannya teman-teman bisa lihat ya masih ada tambelan. Kalau di Kalimantan itu jalur Sintang sampai Putusibau itu sama sekali nggak ada tambelan. Jalanannya mulus banget. Kayak di Dendles lintas sih. Selatannya Pulau Jawa itu jalur Dendles itu kan mulus banget ya. Nah, persis tuh di Kalimantan persis kayak gitu. Wow, macet apa ini? Panjang loh macet ya. Ini kita dari tadi ngambil kanan untungnya ya. Nggak boleh ditiru ya kayak gini teman-teman ya. Cerobot antrian. Oh, ternyata ada pengaspalan di sebelah kanan. Jadi ini kita lewatnya gantian. Tuh, kok aspalnya begitu ya? Nah, ini lewatnya gantian. Jadi ini di depan kita ada MPM juga. Tadi disusul pas lagi macet-macetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat siang kepada seluruh penumpang bus Komodo SPA 901. Sebentar lagi bus akan melakukan peristirahatan di rumah makan Omega Gunung Medan dan Masraya. Oke teman-teman, sekarang jam 11 siang, ini kita tiba di rumah makan Omega di Gunung Medan, Dharmasraya. Seperti biasa, ini kalau bus-bus ke Sumatera Barat, ini adalah pemberhentian terakhirnya atau pemberhentian ketiga kita selama perjalanan bersama bus Sembodo Sweet Kombi. Jadi kira-kira dari sini sampai ke Kota Padang itu sekitar ya 4 jam, 5 jam lagi lah ya. Jadi buat teman-teman yang nggak puasa di sini bisa makan,
Terus teman-teman yang puasa di sini nggak usah ngapa-ngapain. Muter-muter aja atau bengong aja liatin bis ya. Karena di sini kita mau bungkus juga percuma, karena kita sampai Padang biasanya tuh nggak sampai maghrib. Sore biasanya udah sampai Padang ya. Sekarang jam 11 sudah sampai sini. Biasanya sampai Padang itu sekitar jam 5, belum maghrib lah pokoknya. Tuh. Jadi saat ini sekarang terparkir 3, ada 1 Gumarang Jaya, ada 2 Sembodo. Ini sama seperti yang kita konvoy terus. Gimana sih bahasanya? Baru bangun tidur nih soalnya. Parah, gara-gara nggak makan sahur, jadi badan lemes banget, jadi tidur terus aku, parah. Nah, jadi ada Gumarang Jaya, ada 2 Sembodo. Tadi ada NPM juga, ada Gumarang Jaya juga. Jadi kalau di Sumbar itu emang kebanyakan makanya ini ya, bodinya Laksana semua ya. Tadi di sini Laksana semua bodinya. Gitu teman-teman. Ya seperti inilah kondisinya. Kemarin waktu kita naik NPM, di sini tuh rame banget, hampir full. Tapi sekarang agak sepi ya kalau dari arah Jakarta. Oke, jadi kita tunggu bus kita diberangkatkan. Paling berhenti di sini nggak lama sih, sekitar 20 menit, 30 menit lah paling lama. Setelah istirahat kurang lebih 20 menit, ini kita kembali diberangkatkan. Wah, ini ada masuk bus Transport Express Jaya pakai bodi Morodadi Prima. Aduh, aku pengen banget deh naik ini. Ini kan aku dalam misi ini ya, menamatkan semua PO bus yang dari Jakarta ke Sumbar ya. Tolong didukung ya, biar nggak lupa. Jadi mungkin nanti habis Lebaran kita mau naik bus lagi ke Sumbar, tapi nggak tahu naik yang mana. Pokoknya aku pengen namatin semua PO-nya lah. Bismillah, semoga bisa. Oke, jadi ini kita lanjut jalan lagi. Dan ini aku pindah duduknya ke bagian belakang karena ini ada kursi kosong nih. Jadi beberapa penumpang udah ada yang turun. Ini tadi penumpangnya sekeluarga teman-teman, berempat. Jadi yang ini yang aku dudukin sama belakangku itu udah kosong. Sudah kosong 4 kursi, jadi bisa pindah ke belakang. Dan sepertinya kalau di belakang lebih sempit sih dibanding yang depan. Jadi teman-teman kalau mau naik bus Sembodo yang Eksekutif Plus, pilih yang paling depan aja, karena di belakangnya agak sempit. Kami akan membagikan merchandise berupa kaos dengan logo bus Sembodo secara cuma-cuma. Bagi yang mendapatkan penumpang yang akan mendapatkan kaos bus Sembodo ini, yang telah menyewa nomor kursi atau yang mendapatkan nomor kursinya. Ini berlaku dari Jakarta ke Padang atau Padang Jakarta. Untuk kita mulai, ini udah saya speed dari nomor kursinya. Ini dari nomor seat yang Eksekutif Plus dan Sleeper. Kita mulai saja. 3, 2, 1. Ya, pemenangnya di nomor seat nomor 6. Yang belum beruntung atau kebahagiaan bisa naik bus Sembodo kembali. Sekian, terima kasih. Terminal Bareh Solok, Kota Solok, Sumatera Barat. Dan ini aku udah beberapa kali ya kesini ya. Ini udah ketiga kalinya berarti ya ke Terminal Bareh Solok. Dan ternyata kalau sore tuh sepi banget ya teman-teman ya. Kalau pagi tuh ya masih banyak aktivitas lah di sini, teman. Kalau sore kayak sepi banget ya. Tuh ada loketnya Epastar di sana, terus ada loketnya Yoanda Prima di sana,
terus ada kambing, terus kalau yang lain di sebelah sini nih loketnya. Ini ada MPM, terus ada loketnya apa itu? Al Hijrah udah ada loh di sini. Luar biasa loh. Al Hijrah ternyata udah ini ya, udah eksis ya di mana-mana. Udah spanduknya udah ada di mana-mana gitu. Nah, untuk Sembodo ada di sebelah sini. Lumayan lama kita berhenti di Terminal Bare Solok dan ini kembali melanjutkan perjalanan, dan ini nih yang paling seru. Kita akan melewati Sitinjau Lawik. Wah, sayang sekali ya kita lewat sini kondisinya lagi hujan, dan ini jujur aja antara ngeri sama seru sih teman-teman. Ngerinya adalah ini kan kita metik ya. Dan di sini kan turunannya teman-teman bisa lihat sendiri tuh. Udah turunan, terus belok-beloknya tajam. Jadi agak serem ya kalau bisnya metik seperti ini. Engine brake-nya agak kurang gitu nah. Dan ini lihat di sebelah kanan kita. Aduh, ini rawan banget longsor nih kayak gini-gini nih. Ini dia, siap-siap kita melintasi Panorama 1 Sitinjau Lawik. Ini adalah tikungan AdSense. Karena banyak banget konten kreator yang ngonten di sini. Nah, ini kita mau melewati nih. Ini agak serem. Ini kita ngeremnya udah dari atas banget, udah pelan banget dari atas. Nah, ini dia. Tikungannya ini bener-bener parah banget loh, teman-teman, tikungannya. Tapi enaknya di sini luas sih ya. Jadi bisa ambil haluan. Cuman emang setajam itu dan securam itu sih. Tanjakannya curam, terus belokannya tajam banget. Tuh lihat. Serem banget. Jam setengah 7. Ini pas banget buka puasa di Kota Padang. Ini kita tiba di bypass Kota Padang. Di seberangnya kantor perwakilannya Sembodo tuh. Itu di sebelah sana kantor perwakilannya Sembodo Padang. Ini jalan bypass kilometer 7. Ini kita finish juga akhirnya di Padang. Dan bisnya akan melanjutkan perjalanan dari sini ke tujuan akhirnya, yaitu di Pariaman. Mungkin dari sini ke Pariaman mungkin 1,5 jam sampai 2 jam kali ya. Jadi ya seperti itulah. Oke, jadi ini aku mau buka puasa dulu. Di mana ya? Buka puasa di masjid aja kali ya. Enggak. Di sampingnya kantor perwakilannya Sembodo itu ada, nah itu ada warung pecel ayam gitu. Bukan warung sih, itu resto ya. Ya udah, yuk kita ke sana. Dadah. Sampai ketemu lagi. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah sampai di penginapan. Jadi ini aku nginepnya di namanya penginapan Bunda House Syariah ya. Ini di daerah dekatnya Transmart Padang. Sekitar ya paling dari Transmart, dari sini ke Transmart cuma sekitar 300 meter aja. Jadi deket jalan utamanya, tapi ya emang agak masuk gang gitu. Dan ini harganya kalau nggak salah cuma 151.000 kalau nggak salah ya. Nanti aku kasih lihat ininya, pembayarannya di Traveloka. Dan aku mau ngebahas tentang perjalanan kita bersama bus Sembodo, karena bus ini sudah lama sekali pengen aku naikin. Nih teman-teman yang sering nonton video Mas Arkan pasti tahu banget, aku tuh pengen banget naik bus Sembodo ini. Jadi
kita akan bikin kesimpulannya naik bus ini. Tapi sebelumnya aku tuh lupa kalau kita belum unboxing isi snack dari ini. Kok isi snack sih? Isi tote bag dari ini. Ini isinya snack. Kita lihat snacknya ada apa aja. Mari kita unboxing dulu sih snacknya. Nah, jadi untuk isi dari tote bagnya seperti ini. Ini ada logonya Sembodo Bus. Di belakangnya ada Sembodo Ticketing dan juga ada nomor customer service-nya. Oke, mari kita buka isinya apa aja. Ini yang pasti ini ada isi air mineralnya sih ini ya, berasa nih. Oke, yuk kita buka. Kita sudah buka si bungkusan yang tadi dan inilah isi di dalamnya. Yang pertama ada air mineral yang kecil, terus ada 3 butir permen nih ya. Dan ada ini sari roti dengan rasa cokoban. Terus kalau ini aku beli kemarin nih di rumah makan. Ini buat buka puasa kemarin, cuma minum dikit doang. Dan yang luar biasa adalah kita diberikan sikat gigi. Ada 2 lagi. Kok ada 2 ya sikat giginya ya? Mungkin karena kita perjalanannya ini kali ya, hampir 2 malam ya. Jadi dikasihnya 2 gitu. Oke, jadi inilah isi dari si box yang dari bungkusan yang tadi. Ini dia ya, ada 4 item teman-teman. Oke, jadi sekarang kita bahas perjalanan kita bersama bus Sembodo Sweet Kombi dari Bogor menuju ke Padang dengan total perjalanannya itu 35 jam ya teman-teman. 35 jam. Kita berangkat dari Bogor jam 7 pagi sampai di sini jam setengah 7 malam. Jadi kurang lebih 35 jam setengah. Oke, sekarang aku mau mulai dari plusnya dulu. Ini aku udah catat ya, jadi aku baca biar nggak lupa. Karena aku jujur aja excited banget dengan bus Sembodo Sweet Kombi ini. Makanya dari pertama bus ini line perdana, aku tuh udah sering bilang sama teman-teman, pengen banget naik bus Sembodo Sweet Kombi. Dan akhirnya setelah hampir 1 tahun ya, kalau nggak salah Sweet Kombi itu mulai jalan perdana April tahun lalu, April 2023, sekarang sudah Maret 2024, jadi hampir 1 tahun akhirnya baru kesampean. Itu juga bukan yang sleeper ya, itu kita dapetnya yang Executive Plus alias yang di depan. Oke, kita mulai dari plusnya dulu. Ini plusnya aku punya 5 poin. Plusnya adalah yang pertama, pelayanannya dan juga fasilitas yang ada di busnya itu kayak kita nggak seperti naik bus yang ke Sumatera. Jadi mulai dari fasilitasnya yang dikasih di dalam bus ya seperti audio video on demand, kursi yang jumbo, terus juga leg rest, foot rest sama kompartemen yang 3-in-1 itu, terus juga wifi, CCTV yang banyak sekali, terus juga dispenser yang ada kopinya, ada tehnya, ada pramugaranya. Jadi pelayanan dan fasilitasnya itu kayak kita lagi nggak naik bus yang ke Sumatera, kayak lagi naik bus di Jakarta ke Malang aja gitu. Sweet Kombi pula ada 2 kelas di bagian dalamnya. Jadi nomor 1 adalah fasilitas dan pelayanannya mantep lah ya. Nggak berasa seperti kita naik bus ke arah Sumatera. Kemudian yang kedua yang aku dapat adalah drivernya itu nyetirnya enak banget. Ditambah lagi busnya matic kan, jadi perpindahan giginya itu nyaris nggak berasa karena dia pakai maticnya itu transmisinya dari Allison. Itu bagus banget, walaupun minusnya adalah ketika tanjakan jujur aja kita kedodoran banget tuh. Kita pas lagi nanjak itu sering banget disusul sama bus-bus lainnya, bahkan sama Hino sekalipun itu pasti nyusul kita pas nanjak karena ya kita matic, minusnya di situ. Kemudian yang ketiga adalah kabinnya selalu bersih teman-teman. Jadi krunya itu rajin banget ngejaga kondisi kabinnya agar tetap bersih. Jadi ketika kita turun di rumah makan, itu krunya ke atas ngeberesin si kabinnya. Jadi ketika kita naik ke bus lagi, itu kabinnya bersih banget, tempat sampahnya dikosongin lagi, terus juga selimut sama bantal dirapikan lagi, posisinya dibikin bagaimana caranya penumpang ketika naik pas di rumah makan ya, naik ke bus itu rasanya seperti waktu baru pertama kali naik ke bus tersebut. Jadi kabinnya tuh selalu dijaga dengan baik. Itu di bagian Executive Plus ya. Kalau aku lihat di bagian sleepernya sih kayaknya berantakan ya. Nggak tahu kenapa tuh yang bagian sleepernya berantakan. Mungkin karena sendal-sendalnya nggak ada tempatnya kali ya. Jadi kelihatannya berantakan aja di bagian
sleepernya atau di bagian belakangnya. Kemudian penumpangnya ini beda, ini poin keempat, penumpangnya ini beda. Jadi aku lihat penumpangnya Sembodo ini adalah penumpang pesawat yang mana dia nyoba-nyoba naik bus. Jadi beda teman-teman. Teman-teman ngerti lah poinnya gimana. Tampilan dari penumpangnya, terus juga aku lihat dari attitude penumpangnya, dari habit penumpangnya itu beda. Bukan seperti penumpang bus pada umumnya ya, kayak penumpang pesawat yang coba-coba naik bus gitu loh. Beda, tampilannya beda, dan banyak anak mudanya teman-teman. Biasanya kalau kita naik bus ke Sumatera, ya lebih dominan orang tua lah ya, karena mungkin orang tua takut naik pesawat atau gimana. Naik bus Sembodo itu didominasi oleh anak muda 20, umur 20-an sampai 30-an itu yang mendominasi penumpangnya. Jadi bus Sembodo ini mungkin marketnya itu ke milenial juga kali ya. Jadi dia dapat customer tuh rata-rata anak-anak muda gitu. Kemudian yang poin kelima adalah ketika nyetel musik itu suaranya di maintenance dengan baik. Jadi drivernya ini nyuruh pramugara buat mastiin suara di dalam kabin penumpang untuk musiknya itu nggak terlalu kencang dan juga nggak terlalu pelan. Jadi suara di dalam kabin penumpang itu di maintenance dengan baik ketika nyetel musik, dan itu aku seneng banget karena kadang nyetel musik ada yang kekencengan. Jadi oke, musiknya enak, oke nyetel lagunya enak, tapi kalau kekencengan ada penumpang yang pengen istirahat juga keganggu. Mau seenak apapun musiknya, kalau kita mau tidur pasti keganggu. Dan kru juga driver pramugara dari bus Sembodo ini menyetel musiknya di maintenance dengan baik si suaranya atau volumenya. Jadi good banget, dan juga nyetel lagunya tuh nyetel lagu yang kekinian gitu. Nggak melulu lagu-lagu yang itu terus aja sepanjang jalan. DJ terus dangdut terus enggak. Dia bervariasi dan nyetel lagunya lagu-lagu kekinian yang mana pas dengan pasarnya, yaitu anak-anak milenial. Jadi itu kelima poin plus yang aku dapat pas aku naik bus Sembodo. Selain itu ya busnya enak, terus juga di bagian dalam wangi karena dia ada Stella Matic segala macam, CCTV-nya ada di mana-mana, jadi terjamin keamanan kita. Oke, lanjut lagi, tadi pas lagi azan ya. Lanjut lagi, jadi itulah poin plusnya, banyak sekali poin plusnya yang aku dapat ketika aku naik bus Sembodo ini, dan happy banget. Jadi kayak aku yakin sih penumpang-penumpang yang naik bus Sembodo ini pasti akan repeat order. Tapi ada tapinya, semua perusahaan bus itu pasti ada plus minusnya. Sekarang kita bahas minusnya. Minusnya, aku juga mempunyai 5 poin minus dari bus Sembodo yang kita naikin ini. Ini teman-teman, kalau aku lagi ngomongin minus gini, ini bukan aku ngejelekin ya. Ini yang mana kritik yang akan membuat perusahaan ini akan jauh lebih baik ke depannya, supaya penumpang lebih nyaman, penumpang lebih betah di bus, penumpang lebih ada pride-nya ketika naik bus ini. Karena Sembodo ini kan bisa dibilang menyasar penumpang-penumpang menengah ke atas. Jadi penumpang-penumpang menengah ke atas itu emang ketika dia beli tiket bus ini ya dia pengen mendapatkan apa yang sesuai dengan uang yang dia keluarkan. Jadi ya ini poin-poin yang mungkin Sembodo bisa perbaiki ke depannya agar penumpangnya bisa lebih nyaman, mungkin bisa terus-terusan repeat order menggunakan Sembodo. Yang pertama adalah, mungkin kalau teman-teman sudah nonton video sebelumnya, ini adalah mungkin hal sepele sekali, cuman ini bisa membuat penumpang ketika turun dari bus ini akan nyebarin ke orang-orang, adalah bus Sembodo ada pedagang yang masuk, dan pedagangnya ini kata kasarnya, aku bisa bilang kasarnya, ini kurang sopan lah, maksa penumpang buat beli dagangannya dia. Dan pedagangnya ini bilang adalah kami pedagang resmi dari Sembodo, kami pedagang oleh-oleh resmi dari Sembodo. Nah ini Sembodo kalau emang bener resmi dan cara dia jualannya memaksa penumpang, ini bisa blunder buat Sembodo loh. Dan kalau emang ini nggak resmi tapi ngaku-ngaku Sembodo, ngaku-ngaku resmi dari Sembodo, itu bisa dicari tuh apa sih pedagangnya, bener nggak dia apa yang diomongin kalau dia itu pedagang resmi dari Sembodo. Itu yang aku di Merak kemarin, itu teman-teman bisa nonton video sebelumnya. Pedagangnya itu kayak datang terus maksa-maksa penumpangnya gitu. Aku aja sampai 4 kali
ditawarin gitu, ayo mas beli dong mas gini gitu. Jadi kayak itu mengganggu penumpang banget sih. Jadi mungkin penumpang-penumpang banyak yang harapannya ya naik bus Sembodo, busnya bagus banget, mungkin penumpang nggak ada pedagang masuk, tapi ternyata ada pedagang masuk dan membawa nama resmi dari Sembodo. Nah itu kalau memang beneran resmi itu bisa jadi blunder buat Sembodo karena ada bawa nama Sembodo, tapi kalau memang tidak resmi mungkin bisa dicari tuh pedagangnya. Kok bisa-bisanya dia mencatutkan nama resmi dari Sembodo. Kemudian yang kedua adalah ini audio video on demand atau AVOD itu sama sekali tidak ada yang pakai. Nggak ada yang pakai. Jadi dan audio video on demand atau AVOD-nya itu dia kan posisinya bisa di-adjust naik turun ya. Itu ketika jalanannya kurang bagus, itu dia bergetar dan menimbulkan suara yang sangat berisik. Jadi menurutku AVOD-nya itu mungkin bisa dibikin paten aja, nggak bisa di-adjust ataupun ditiadakan sekalian karena nggak ada yang make, benar-benar nggak ada yang make. Dan karena dia bisa di-adjust naik turun itu menimbulkan suara ketika jalanannya bergelombang, dan jalanan di Sumatera dominan gelombang, jadi sepanjang jalan kita ngedengerin si AVOD itu bergetar gitu. Kemudian poin nomor 3 adalah masih sama seperti AVOD, yaitu di bagian kabinnya itu berisik sekali teman-teman. Kalau teman-teman nonton video ini dengan lengkap, nanti teman-teman bakal tahu di mana aku kasih video, yang mana video itu tidak aku edit dan original suara dari bagian kabinnya. Seberisik itu kabinnya. Ya mungkin karena bus ini melayani rute yang di Sumatera, yang mana Sumatera itu jalanannya dominan kurang bagus, jadi bagian kabinnya itu banyak yang kendor, banyak yang kurang rapat lagi baut-bautnya. Nah mungkin Sembodo bisa memaintenance lagi untuk di bagian kabinnya dalamnya supaya tidak terlalu berisik dan mengganggu penumpang, karena kita jujur aja 30 jam lebih menghabiskan waktu kita itu kan di dalam kabin, dan kalau kabinnya berisik itu menjadi kurang nyaman dan bisa mengganggu kenyamanan penumpang. Juga kalau udah terlalu parah nantinya bisa bikin penumpang kapok juga. Mungkin Sembodo ada jadwal untuk satu tahun sekali kita maintenance di bagian kabinnya biar nggak berisik, ditambahin peredam atau disemprot foam atau dikencengin semua baut-bautnya. Itu mungkin bisa dijadikan agenda karena Sembodo ini kan busnya itu kan jalannya jauh ya, Jakarta Padang, Bogor Padang, itu 36 jam sekali jalan, jadi perlu perhatian khusus di bagian interiornya. Kemudian yang keempat, minusnya adalah tampilan eksteriornya seperti kurang diperhatikan. Ini teman-teman bisa lihat, bukaan pintu di belakang itu diganjel, berarti kan si penahannya itu udah nggak bisa menahan pintunya dengan baik, maka diganjel pakai besi. Itu kan sebenarnya bisa dibenerin. Kemudian bagasi-bagasinya itu banyak yang di las-las, terus kayak lasnya tuh kayak nggak rapih gitu loh. Terus juga ada yang diikat pakai karet. Terus juga kalau kita perhatikan lampunya itu lampu DRL yang depan mati satu, di sebelah kanan itu mati. Terus lampu belakang lazy lamp-nya itu mati. Jadi tampilan eksteriornya tuh kayak bus yang kurang dirawat, teman-teman. Takutnya penumpang-penumpang ini kan udah ekspektasinya tinggi banget nih dengan Sembodo Suite Kombi. Jadi ketika ngelihat di bagian luarnya, kok ini lampunya mati tapi nggak dibenerin ya? Gitu. Takutnya jadi menurunkan ekspektasinya penumpang dan penumpang bakal ngira, alah bisnya kurang kerawat gitu, takut gitu naik bus itu. Takutnya seperti itu. Jadi tampilan eksterior itu penting juga. Jadi biar kalau eksteriornya itu bersih, semua lampu-lampu nyala, itu kan akan memberikan kesan, oh ini bisa kerawat nih, lampu-lampu semua nyala, lampu-lampu semua komplit. Tapi ketika ada lampu satu aja yang mati, apalagi lampu yang penting sekali ya, lampu belakang, itu pasti langsung menimbulkan pikiran dari orang tuh, wah lah bisa nggak kerawat itu, lampu mati aja nggak dibenerin gitu kan. Kemudian poin nomor 5 adalah itu kan bis Sembodo Suite Class,
Sembodo Sweet Kombi itu kan memiliki sekat pembatas antara penumpang dan penumpang dan pengemudi dan kru di bagian depan yang digunakan sekaligus untuk smoking area. Namun sayangnya di bagian pintunya itu ada bolong atau ada sedikit rongga di bagian pintunya yang mana itu menyebabkan asap masuk ke dalam ruang penumpang atau kabin penumpang. Kalau aku pribadi sebenarnya nggak masalah ya ada asap rokok masuk ke dalam, tapi takutnya ada penumpang yang mana dia bawa bayi, yang mana ada ibu-ibu yang punya asma, yang bapak-bapak punya asma, itu pasti akan terganggu dan dijadikan perhatian juga mungkin untuk bus Sembodo. Di semua unitnya bisa dicek-cek lagi di bagian interiornya, di bagian sekatnya. Oke, jadi sebenarnya kalau poin minusnya dari aku itu minor-minor semua sih ya, minor-minor semua, tapi paling fatal itu menurutku adalah pedagangnya. Pedagangnya itu fatal. Selain pedagang kayak masalah afot, masalah kekedapan kabin, kesenyapan kabin, terus juga asap masuk, terus juga interior tampilan eksterior itu semua bisa diperbaiki. Cuman yang pedagang ini hemat saya itu kalau yang pedagang itu agak susah diperbaiki karena memang sering di Merak itu aku udah berulang kali lah, udah nggak kehitung lah ya naik bus nyebrang dari Jawa ke Sumatera. Memang pedagang itu pasti akan ada. Tapi jeleknya adalah yang ngaku resmi dari perusahaan itu yang jeleknya. Takutnya penumpang malah ngira, kok ini Sembodo udah kita beli tiket mahal-mahal, kok malah jualan lagi di dalam bis sih gitu kan. Jadi takutnya seperti itu. Gitulah. Sisanya oke, pelayanannya bagus, pramugaranya baik, drivernya juga baik, toiletnya bersih, dispensernya berguna dengan berfungsi dengan baik, tidak ada komplain selain yang satu poin tadi pedagang. Itu komplain paling fatal menurutku lah, itu teman-teman. Oke, jadi Sembodo ini adalah bus yang sangat recommended buat teman-teman coba untuk perjalanan dari Jakarta ke Padang ataupun sebaliknya. Terima kasih untuk segenap kru Sembodo yang sudah bertugas dengan baik, dengan maksimal pada perjalanan kali ini dan sudah mengantarkan saya dari Bogor sampai ke Kota Padang dengan selamat dan tidak kurang satu apapun. Oke, mungkin gitu aja video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!